Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekali lagi 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat tahun baru karena ini pertama kali saya ada di mimbar ini di tahun 2026. Bagi Bapak Ibu yang tidak merayakan liburan panjang ini keluar kota, ya saya mengucap syukur Bapak Ibu masih setia di gereja kita, tapi nggak apa-apa yang ikut ibadah online, is okay. Tapi usahakan Bapak Ibu semuanya bisa hadir di ibadah kita ya. Kenapa? Karena ibadah kita ini adalah ibadah yang mau membekali Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai hamba Tuhan ingin membekali Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita berangkat ke Yerusalem yang baru. Jadi menjadi Kristen itu tidak cukup kita cuman pindah dari agama yang lama kemudian ke agama yang baru. Nah hari ini Bapak Ibu temanya saya siapkan secara khusus yaitu Kristianos. Jelas ya? Nah kali ini jelas karena backgroundnya hitam. Kapan hari itu backgroundnya hijau tulisannya putih. Jadi akhirnya nggak terlalu kelihatan. Kristianos, saya kasih tema catatan ya, catatan kecil di bawah sebuah standar hidup yang baru. Bapak Ibu menjadi Kristen itu kita tidak hanya pindah agama. Bapak Ibu mesti perlu tahu kekristenan itu beda dengan agama yang lain. Apa bedanya? Salah satunya yang hari ini. Makanya hari ini kita akan belajar basicnya dulu. Nanti kita akan mengarah ke pembelajaran yang sampai semakin lengkap. Sampai akhir tahun ini nanti lengkap. Ya, Bapak Ibu perlu tahu kekristenan itu bukan sebuah agama. Kenapa? Karena kekristenan itu sejatinya adalah sebuah standar kehidupan. Standar kehidupannya siapa? Yesus Kristus. Jadi ketika orang masuk menjadi agama Kristen ya. Masuk menjadi yang namanya agama Kristen. Dia sebenarnya aim atau goalnya itu tidak sedang pindah agama. Atau dulu dari ibadah ke tempat yang biasanya hari apa itu hari Jumat. Sekarang pindah ke hari Minggu. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan sebuah ritual seremonial. Kekristenan itu adalah sebuah standar hidup yang baru. Yang harus dikenakan oleh setiap orang yang mengikutinya. Makanya nama kita itu disebut Kristen. Kata Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Kristianos. Kristianos itu artinya adalah pengikut Kristus. Ucapan sama-sama saya, pengikut Kristus. Nah makanya kalau ada orang Kristen yang puas hanya datang di gereja, apalagi milih gereja yang FOMO, orangnya banyak, habis pulang gereja bisa kuliner. Bukan seperti itu gereja yang mau kita buat Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Tuhan pun ketika membangun kekristenan sama sekali tidak pernah berharap atau tidak pernah membayangkan kekristenan akan jadi seperti ini. Yaitu apa? Ya rame-ramean, pada rame-ramean datang ke gereja yang FOMO gitu. Dan mereka kemudian hanya datang di gereja untuk mengharapkan mujizat, pertolongan, apapun lah namanya. Saya mau kasih tahu, bukan berarti di gereja ini nggak pernah diajarkan mujizat. Saudara yang namanya mujizat, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu pasti otomatis ada di dalam kehidupan orang-orang percaya yang memiliki kehidupan standar kekristenan yang benar. Karena ini nggak bisa dihilangkan Bapak Ibu. Yang namanya mujizat, yang namanya pertolongan Tuhan itu nggak bisa dihilangkan. Itu pasti menyertai setiap orang yang percaya kepada Allah yang benar. Yang dimulai oleh bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka percaya pada Allah yang generic name-nya adalah Elohim Yahweh. Maka penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Bayangkan bangsa Israel itu pernah sebagai sebuah bangsa pernah ada, kemudian tenggelam, gak ada, hilang. Nama bangsanya itu aja udah gak ada.
tapi kemudian bangkit lagi dan sekarang kita tahu kekuatan Israel begitu luar biasa. Itu apakah karena orang Israel hebat, didukung Amerika? Bukan. Karena mereka punya Allah yang dahsyat yang kita kenal dengan nama Elohim Yahweh. Dan Allah itu sekarang ada di dalam kehidupan kekristenan. Makanya Bapak Ibu sebagai orang percaya, karena kita ini bukan orang Israel, ya kita ini bangsa di luar Israel. Maka satu-satunya pengharapan kita cuma punya Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu menyelamatkan semua bangsa, termasuk kita orang Indonesia. Jadi Bapak Ibu, sebuah kalau orang bilang hoki ya, hoki ketika Bapak Ibu masuk jadi Kristen. Kenapa? Karena semua berkat yang ada di dalam Alkitab yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel, Tuhan juga sudah kasih kepada Bapak Ibu. Makanya saudara nggak usah khawatir kalau jadi orang Kristen itu besok makan apa Tuhan, makan sego, paling enggak. Saudara pasti diberkati Tuhan, pasti nggak akan mungkin kekurangan. Loh tapi saya sakit-sakitan terus, tunggu dulu nanti penjelasannya ada. Tapi saya sakit-sakitan terus pastor. Ya kalau saudara merasa seperti itu ya menganggap bahwa Tuhan hanya sebagai pribadi yang hanya menolong kita. Apa bedanya kita dengan agama-agama yang lain? Mereka memuji-muji Tuhannya, menyembah-nyembah Tuhannya. Mereka melakukan elaborasi terhadap penyembahan, terhadap ritual. Bahkan Bapak Ibu ya, hari Jumat kemarin kita tahu semuanya. Saudara kita itu sedang merayakan ditemukannya sholat, ditemukannya ritual sholat. Mereka merayakannya. Itu kan hanya sebuah ritual. Ya, yang sebenarnya sejarahnya sholat itu sudah dimulai dari kekristenan. Kekristenan itu sudah lebih dulu melakukan hal yang namanya zelota, gereja-gereja ortodok atau gereja-gereja mula-mula. Mereka menyelenggarakan namanya selota. Selota itu mereka bersembayang atau mereka melakukan kegiatan persembahyangan itu tepat di jam-jam tertentu. Makanya sebenarnya perintah itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi orang Kristen sebenarnya. Gerakan-gerakannya hampir sama. Aku mengangkat tanganku, aku menundukkan kepalaku ke arah bait Allah. Aku kemudian menundukkan mukaku sampai ke tanah. Itu semuanya ada di dalam Alkitab. Nah itu kegiatan ritual. Sementara kita ini ya bukan orang Israel. Nah artinya kekristenan Bapak Ibu semua bukan orang Israel yang merupakan orang-orang di luar Israel. Nah terus kebenaran kita apa? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Kebenaran kita salah satunya itu di nama ini. Kata Kristianos itu artinya adalah para pengikut Kristus. Orang yang mengikuti cara hidupnya Yesus Kristus. Jadi kalau kekristenan Bapak Ibu sama sekali tidak menunjukkan cara hidup Tuhan Yesus Kristus. Saudara bukan orang Kristen. Walaupun gawe kalung salib kaya aku sing gawe ngedeni setan. Walaupun pakai ini. Walaupun tatonya salib. Percuma kalau kehidupan kita tidak seperti Yesus Kristus. Makanya gereja ini mengajarkan Bapak Ibu kehidupan orang Kristen yang sebenar-benarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau saja Yesus Kristus masih ada sekarang ini, dia mungkin akan kaget dengan kehidupan gereja. Karena tidak seperti yang dia bayangkan ketika dia mengajak orang-orang Israel untuk ikut Tuhan Yesus Kristus waktu itu. Tuhan Yesus Kristus mengajak orang Israel supaya mereka pada saat itu melihat kehidupan Yesus Kristus dan mereka mengikutinya. Itulah mengapa di Alkitab itu kata Kristianos ini disematkan kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ya ketika orang-orang ini murid-murid Tuhan Yesus Kristus ini ada di Syria. Di kota Syria itu tahun 34 ya segerombolan muridnya Tuhan Yesus Kristus memperagakan kehidupan Tuhan Yesus Kristus persis seperti gurunya yang mati tahun 27 Masehi. Yang mati sekitar tahun 27-26 Masehi. Persis ketika mereka dianiaya, mereka gak balas. Ketika mereka diolok-olok, mereka sama sekali tidak membalas. Malah mereka memberkati orang yang mengolok-olok itu. Nah gaya kehidupan yang seperti ini, yang orang-orang Syria pada saat itu, menganggapnya adalah mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti jejaknya Yesus Kristus. Makanya murid-murid itu disebut sebagai Kristianos. Sebenarnya kata Kristen atau Kristianos itu pertama dipakai untuk mengolok-olok mereka. Mereka siapa? Mereka murid-murid Kristus yang gaya hidupnya kayak Yesus Kristus. Itu kok kayak gurunya ya. Mereka disebut Kristianos. Nah lama-kelamaan Kristianos ini berkembang menjadi sebuah standar kehidupan jemaat mula-mula yang baru. Nah sekarang jadi gereja, sekarang jadi agama Kristen. Jadi makanya sebenarnya kekristenan itu
bukan sebuah agama sebenarnya. Bapak Ibu mesti tahu kekristenan itu adalah sebuah standar hidup yang baru. Kalau Bapak Ibu masuk jadi Kristen kapanpun ya, mungkin dulu pernah didoakan di lapangannya 10 November waktu pertobatan pertama, atau ketika kita KKR, atau ketika saudara itu didatengin Pak Kris, kemudian saudara bertobat, atau didatengin siapapun dan saudara bertobat. Tetapi jika saudara tidak menunjukkan standar hidup yang baru, saudara bukan orang Kristen. Walaupun kita ngaku-ngaku, terserah. Kan terserah, kita ngaku-ngaku terserah. Di negara ini orang ngaku-ngaku boleh-boleh aja, tetapi masalahnya kenyataannya yang membuktikan. Nah, hari ini saya akan ngajak Bapak Ibu untuk melihat kenyataan kehidupan kekristenan yang harus kita miliki. Filipi 2 ayat yang kelima. Kekristenan itu wajib untuk hidup seperti Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam. Luar biasanya kata hendaklah ini di dalam bahasa aslinya bukan himbauan. Ini adalah perintah. Perintah kepada setiap orang Kristen untuk memiliki